Oke, ya. Bapak Ibu, ya, sebentar ya. Mana dia? Bapak Ibu ya, saya ulang. Nah, baik Bapak Ibu, yang kita akan pelajari kisi-kisi hari ini adalah Bapak Ibu kisi-kisi PCK. Ya, kisi-kisi PCK untuk menyelesaikan kompetensi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ya. Jadi soal-soal UP nanti yang kita pelajari kisi-kisi sekarang adalah kisi-kisi untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan kompetensi lulusan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, jadi ini K2, K3, K4, K5, K6, K7. Nah, nanti berarti ada soal-soal, Bapak Ibu, ada soal-soal terkait dengan merumuskan indikator, terkait dengan soal-soal menganalisis struktur atau materi ajar, ada soal-soal tentang merencanakan pembelajaran, ada soal-soal tentang melaksanakan pembelajaran, ada soal-soal terkait dengan mengevaluasi pembelajaran, dan ada soal-soal terkait dengan refleksi komprehensif dari seorang guru, Bapak Ibu. Sehingga kisi-kisi ini kan ada 7 nih, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sampai 7 kan? KL2 sampai 7. Sehingga kisi-kisi yang nanti kita bahas sekarang adalah kisi-kisi sejumlah, sebentar. Nah, dia fikih, materi fikih. Ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Makanya kisi-kisi nanti adalah untuk KL2 sampai KL7. Ini. Mana dia? Ah, sampai KL7, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kisi-kisi ini masuk ke dalam soal. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana trik-trik memahami kisi-kisi dan trik-trik menjawab soal-soal. Karena nanti soal yang disajikan bisa jadi panjang sekali, bisa jadi sangat panjang sekali, Bapak Ibu, ya, ataupun ya sederhana. Nah, kita mulai Bapak Ibu ya, kita mulai. Ya, izinkan saya stop screen. Ya, ini saya ringkas materi ini dengan sesuatu yang lain, ya. Nah, dengan begini saja, coba kita lihat. Oh, bisa Bapak pahami begini? Bapak Ibu, bisa dilihat ya? Ya, Bisa. Baik, Bapak Ibu. ya. Bisa, Pak, bisa. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Saya besarkan dulu Bapak Ibu. Nah, itu. Setiap soal Bapak Ibu, setiap soal ada dua komponen utama. Ada stimulus, ada pokok soal Bapak Ibu. Stimulus ini itu berupa studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus yang bagaimana? Cerita Bapak Ibu. Cerita yang bagaimana? Cerita terkait dengan materi profesional Bapak Ibu. Ya, cerita tentang terkait dengan materi profesional. Nah, nah, pokok soal Bapak Ibu itu adalah terkait dengan pedagogik Bapak Ibu. Pedagogik, ya, baik itu terkait dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran,
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada soal di UP nanti khusus materi profesional Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada misalnya hukum zakat fitrah, nggak ada. Tapi bagaimana materi-materi daripada profesional Bapak Ibu yang sudah belajar di modul kemarin, ya, itu diajarkan dengan baik melalui kemampuan pedagogik Bapak Ibu. Maka soal yang diberikan adalah soal PCK. Makanya ada materi PCK kemarin Bapak Ibu. Ya, materi PCK itu gabungan dari kompetensi profesional Bapak Ibu, ya, ya, kompetensi materi, pemahaman materi, khususnya materi fikih Bapak Ibu, dan digabungkan dengan kemampuan profesional Bapak Ibu, yaitu kemampuan pedagogik, yaitu bagaimana cara mengajarkan materi itu kepada anak sehingga materi tersebut bisa nyaman didengar dan dinikmati oleh anak-anak. Jadi begitu. Makanya soalnya nanti ya cenderung kepada soal kepedagogik, Bapak Ibu. Nah, itu kuncinya waktu tentang pedagog. Nah, bentuk soalnya kayak mana ya? Yang tadi, yang 7 tadi, ya, 2 sampai 7 tadi, ya. Baik tentang tujuan pembelajaran, baik tentang merencanakan pembelajaran, baik tentang melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, refleksi dan lain-lain sebagainya. Tentang itu saja, Bapak Ibu. Nah, kita bahas satu persatu, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke, perlu diingat Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas, ini mungkin sudah dijelaskan oleh tim-tim yang lalu bahwa dalam kunci-kunci soal nanti Bapak Ibu, ya, kata kerja ranah kognitif ini, ya, kalau pertanyaannya pengetahuan atau kognitif, maka pastikan jawabannya adalah level tertinggi dari setiap butir kunci jawaban yang diberikan. Jadi kalau nanti jawabannya sama Bapak Ibu, tapi kata kerjanya berbeda, maka pastikan yang diambillah kata kerja yang lebih tinggi dari kata kerja yang lain. Ya, kalau ada opsi yang sama ceritanya, cuman beda kata kerja, maka pilihlah ranah kata kerja yang lebih tinggi. Baik itu di C4, C5, dan C6. Nah, dan seringnya di pengetahuan Bapak Ibu. Kalau ranah afektif atau ranah psikomotorik itu lebih gampang, lebih gampang. Kita bisa lebih gampang melihatnya, ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lanjutkan ini level-level kognitif ada C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Begitu juga dengan afektifnya ya, ada 5 tahap, 5 tingkatan dan juga psikomotoriknya juga ada 5 tingkatan. Walaupun ada beberapa sumber masing-masing masing-masing ranah itu punya 6 tingkatan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu, kita mulai bahas terus Bapak Ibu supaya bisa menghemat waktu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ya, kalau soalnya ini kan 50, kalau dulu memang seperti ini, soal nomor satunya begini. Nggak ada pilihan lain karena 50 soal. Nah, karena nanti 35 soal Bapak Ibu, maka kita harus membacanya lebih teliti Bapak Ibu. Ya. Tapi paling tidak kita hari ini bisa belajar bagaimana menjawab dan memprediksi soal Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu masih mendengarkan saya? Masih bisa dengar? Masih, Masih. Ya. bisa lah. Masih. Ya, saya Masih. Masih. Masih, Seger, lanjut. seger. ya, saya masih Semangat. masih masih ceramah aja Masih, nih Bapak Ibu. masih. Masih. Semangat, semangat. Sebentar lagi siap-siap Bapak Ibu yang Masih ceramah ya Bapak Ibu ya. kerja ini. Semangat masih. Ya, Masih. Bapak Ibu, ini ringkasan dari tabel yang 50 soal tadi, kisi-kisi. Ini saya ringkas per kisi-kisi Bapak Ibu, ya. Kisi-kisi pertama Bapak Ibu yang perlu kita lihat adalah ini kontennya. Apa kontennya, materinya nih? Materi profesional. Ada materi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, bagaimana bentuk soalnya nanti Bapak Ibu? Bentuk soalnya adalah ini Bapak Ibu. Nanti akan disajikan stimulusnya deskripsi materi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, ini kan materi profesional Bapak Ibu nih. Kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan. Nah, ini targetnya.
mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah nanti soal nomor 1 ya itu terkait dengan rumusan tujuan ranah sikap. Sebenarnya kalau soal 50 udah bisa kita prediksi ini. Soal pertama tetap ranah sikap. Nah, contoh soalnya Bapak Ibu. Contoh soalnya silakan Bapak Ibu jawab ya. Ntar lagi. Contoh soalnya adalah nih. Dalam pembelajaran zakat hasil tanah yang disewakan, mirip nggak Bapak Ibu dengan ini? Dengan deskripsi indikator ini? Mirip. Mirip Ya, ya. sekali Bapak Ibu ya. Bukan mirip, malah mirip sekali Bapak Ibu. Nah, ini kuncinya. Guru ingin mendorong siswa untuk menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu mendorong siswa untuk lebih taat beragama dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Siswa dapat memahami dan menerapkan kewajiban zakat pada hasil tanah yang disewakan. Udah kelihatan. Kan? Pak. Nggak kelihatan Siswa ini, Pak. dapat menunjukkan Opsi sampai B Apa aja. silakan Bapak Ibu. Jawabannya B. Apa Siswa sebentar? dapat memahami dan menerapkan kewajiban zakat dapat pada memahami dan hasil tanah. jawabannya empat, Pak. Opsinya nggak kelihatan. Oh, enggak opsinya nggak kelihatan. Sebentar ya. Udah sekarang. Udah nih. Udah kelihatan, udah Pak. Nah, opsinya, ayo. Udah. Cuma lihat sampai B nih. Karena pakai HP. Benar option B. Yang B, Pak. Yang B. Yang B, Pak. B. Siswa B dapat jawabannya. memahami dan Siswa menerapkan dapat kewajiban memahami dan zakat menerapkan pada kewajiban hasil zakat tanah pada yang hasil tanah yang disewakan. disewakan. Siswa bisa memahami dan menerapkan kan di sana, menerapkan karena tujuan guru mendorong siswa menyadari. Ya, selain B ada lagi Bapak Ibu? B. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu mendorong siswa Perhatikan untuk kata lebih kunci taat Bapak Ibu. beragama dan berakhlak mulia. Tujuan pembelajaran berikut Siswa dapat menunjukkan sikap taat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai syariat. Yang keluhnya itu apa keluhnya ya? Ya, Kemarin bagus. dibahas. Nya apa? Bagus. Ya, Bapak Ibu. Cluenya zakat pada hasil tanah yang disewakan. B. Zakat hasil tanah yang disewakan. Lebih spesifik lagi zakat pada hasil tanah yang disewakan. Ya, boleh. Dah. Siswa dapat memahami dan menerapkan kewajiban. Tapi opsinya saya bisa dan Kalau E hanya zakat saja. B. Jawabannya B. B. Di sana Jawabannya B. Bagus. Jawabannya E. Di sana dikatakan bahwa guru ingin mendorong siswa untuk menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu adalah termasuk dia kewajiban. Kewajiban ada dua tuh Bu, ada di B dan di E. Tapi yang lebih tepatnya di B itu, Pak. Di B ya. Memahami dan Dapat menunjukkan sikap taat dalam menjalankan Apa? kewajiban. Yang E coba, yang E. Siapa Pak? yang Pak? E. Coba diam semua. Dari F-nya. Yang E Pak. Pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih taat. Siswa dapat menunjukkan sikap saudara. Apa itu? Ya, kuncinya adalah menentukan rumus tujuan pembelajaran ranah sikap nih. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu. Nampak saya ya. Guru ingin mendorong siswa untuk menyadari pentingnya zakat. Nah, itu menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu mendorong siswa untuk lebih taat beragama
dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan ranah sikap Bapak Ibu. Ya. Guru ingin mendorong kita untuk menjadi pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu mendorong siswa untuk lebih taat beragama dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau ranah sikap, Bapak Ibu. Kata kerjanya gimana? Iya, sikap itu nggak bisa dengan kita pahami, Bapak Ibu ya. Menunjukkan sikap. Sikap itu harus kita lihat, harus ditunjukkan. Ya, mungkin. Jawabannya E. Ya, jawaban Ini yang buat kita terbaik. terkecoh nanti Ya, berarti nih. Betul, Betul, Bapak Ibu. siswa dapat menunjukkan. Ya, yang lebih cocok adalah kalau untuk sikap, makanya saya bilang apa? Kalau pertanyaan tentang sikap itu lebih gampang, tunjukkan saja. Sehingga jawaban yang lebih tepat menurut kami dan kuncinya adalah E, Bapak Ibu. Ya, siap. Bisa diterima Bapak Ibu? Siap. Terus dapat E 100. Ya, ada saatnya kita benar semua, juga ada saatnya kita tidak benar saat ini ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Masih ada soal 2. Soal 2, saya yakin Bapak Ibu ini benar ini. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu. Sebenarnya nggak usah kita lihat ini lagi sih. Nah, apa namanya ini yang konten-konten ini, lihat di soalnya langsung boleh juga Bapak Ibu. Kuncinya. Khusus mengenai tujuan pembelajaran berikut adalah Tujuan berpikir kritis. Ya Bapak Ibu. Tadi siapa? C, jawabannya C. C, menganalisis. Bisa dapat menganalisis, dapat Ya, bagus. Mana clue-nya Bapak Ibu? Clue-nya mana? Ya, cluenya. Cluenya Berpikir itu ya. kritis. Tujuan mencapai tujuan berpikir Adalah kritis. Pikiran kritis. Kritis. Ya. ya. Kalau kita lihat kisi-kisinya juga seperti itu. Nanti mahasiswa dapat menemukan rumusan tujuan pembelajaran. Artinya tetap tujuan pembelajaran dulu. Soal pertama. Ya. Nah, kita fokus ke soalnya. Tujuan pembelajarannya kan guru ingin siswa itu mampu mengembangkan pemikiran kritis. Ya, kalau pemikiran kritis, kalau hanya menjelaskan itu di C berapa Bapak Ibu? Menjelaskan itu dua. Satu apa dua? Mau kita lihat ke atas? Oke, kita lihat. Kalau kita lihat, ini dia. Nah, menjelaskan di mana? Di C3 kalau nggak salah C2. C2. C2 toh? Oke. Maka ini penting. Dan kita lanjut ke nih. Kalau cuman menghitung. Ya, kita lihat lagi kalau Ibu Bapak Ibu lupa. Menghitung. Mana dia? Menghitung, menyelesaikan, menghitung di C3. C3. Ya. C3 terakhir. Ya, kalau memahami juga C1 atau C2 tadi ya. Kalau berempati itu sikap. Ya kan? Nah, dan yang mana ini? Nomor 1 alah. Nomor 2. Nah. Kalau cuman menyebutkan iya. 2 kalau nggak salah ya. Memberikan contoh ya antara C1 C2 yang lebih tepatnya untuk melatih pemikiran kritis adalah C3 yang di sini di nomor C Bapak Ibu. Di analisis. Ya. Karena analisis ini pada level Q3 ke atas. Ya. Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nomor 2 ini. Jadi kalau Ibu pusing atau apa kita semua pusing Bapak Ibu, kita juga bisa mencek jawabannya di kata kerja ranah kognitif kalau memang pertanyaannya kognitif ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, nomor 3.
Manakah dari rumusan Keterampilan. di antara siswa dengan pembelajaran penggunaan zakat? Identifikasi. manakah yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Tujuannya sudah dapat menjelaskan dengan Itu. posisi B. berikut yang dapat Mendiskusikan. B jawabannya B. Apa? B, B. B jawabannya B. B. Bersemangat. C. Bagus. Siswa dan siswa bermanfaat. Tempat mendidik. Jangan memberikan pemahaman tujuannya itu tujuannya Ini dari pemahaman ya, pemahaman. Siswa dapat menentukan sikap bersemangat dan membantu C. mencapai tujuannya itu tujuan. Yuk kita baca. Apa? C. D ya. Ada yang B, ada yang E. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, kita coba lihat. Boleh pendapat itu. Kalau pusing, ya Bapak Mencapai Ibu, tujuan tersebut tujuannya boleh lanjut ke soal lain nantinya. Kalau pusing, D, Pak, D. boleh baca lebih detail. Iya. Keterampilan Pak ya, rangka keterampilan. Ya. Jadi mendiskusikan. Fokus ini Bu. Guru apa pengen Bapak Ibu gurunya? Guru ingin menumbuhkan menunjukkan dapat menunjukkan Gotong royong. membantu tujuannya apa? tujuan Berikan Pembelajaran itu Sikap menunjuk pentingnya peran zakat. Semangat. C apa tuh? Semangat. Semangat di situnya ya tujuannya C, semangat ya, bersemangat. C, Pak. Sikap bersemangat dalam Kalau bawah. jawaban hampir sama, lihat yang paling dekat clue-nya, ada kata-katanya. B dia. Identifikasi. sikap bersemangat dalam membantu pembangunan masjid. C. Ya, ketika guru ingin Pak, C, menumbuhkan C. semangat, tujuan tersebut tujuannya adalah siswa nanti bisa menunjukkan sifat Sikap bersemangat. Semangatnya. semangat Bapak Ibu ya. Semangat. bagian C. Ya. Sikap semangat dalam membantu pembangunan masjid. Oke ya Bapak Ibu ya. Tentang pentingnya itu semangat. Menumbuhkan semangat. alhamdulillah Pak Narto. Bersemangat dalam membantu Yes. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Ya, lanjut Pak. Nah, kita ulang sedikit. Ini ada kontennya monogami, poligami dan nikah mut'ah. Dalam pembelajaran tentang Jadi monogami pertanyaannya tentang atau nikah mut'ah ini agar siswa dapat menentukan supaya peserta didik berkeluarga tanpa menghakimi atau menganggap satu pandangan yang Dalam berbeda. hati Bu, bacanya Bu. Menggunakan dari rumusan Baca dalam hati. berikut dalam hati untuk mencapai tujuan tersebut yang mengatur menangani dan menangani Islam bisa dapat mengidentifikasi C, Pak. C. siswa dapat menunjukkan sikap penerimaan terhadap Iya. perbedaan Dalam hati, tradisi Bu. dalam pernikahan. Dapat Menceritakan enggak siswa dapat menjelaskan alasan tidak maka rumusan ya, tidak kuncinya di penerimaan itu Bu. C, Pak. Hah? tujuan tersebut Menerima. C, siswa dapat menunjukkan sikap menerima terhadap C tradisi dalam pernikahan. C, Pak. Ya, bagus. Jawabannya adalah C. ingin agar siswa dapat menerima perbedaan dan tujuannya adalah siswa itu bisa menunjukkan sikap penerimaan terhadap Perbedaan tradisi dan pernikahan. Oke ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu tahu kita materi monogami, poligami dan nikah mut'ah dalam perspektif soal seperti ini. Yang perlu kita tahu adalah cara mengajarkannya dan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5.
Fokus ke soalnya dulu. Ya, dalam pembelajaran tentang bank dan kemudian guru ingin mengembangkan kemampuan sistem pendidikan dalam memahami konsep-konsep ekonomi serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mana kan dari rumusan itu paling tepat untuk mencapai tujuannya. Coba dengan F7. Kan perbedaan antara bank syariah dan bank umum. F7. Coba dengan waktu ya. Siswa dapat menganalisis konsep rente dan dalam Ya, itu udah ketemu dari kata-kata ini Bapak Ibu. Ketika ingin mengembangkan menyebutkan apakah mungkin menjelaskan Pak. guru ingin menganalisis. Yes. berpikir Jawabannya. kritis Iya, menganalisis konsep ekonomi kritis dan kreatif. Konsep. Bagus ini. Itu nanti saya ujaga. Ininya kritis berarti C kali ya. Ibu analisis. Ya, Menganalisis Bapak Ibu. konsep rante. Pak. Bagus. Ya, apa jawabannya? C. Ya, C. C. Di situ siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Oke. Silan, Bu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita ingin mengembangkan kemampuan kreatif dan berpikir kritis, maka nggak mungkin dengan menjelaskan, nggak mungkin dengan menghitung, tapi dengan menganalisis. Menganalisis. Kuncinya di situ Bapak Ibu gitu. Oke. Ya. Nomor 6. Dalam perencanaan pembelajaran Ya Allah. makanan yang disewakan. Dimut dulu itu, Bu, mic-nya kalau baca. Maaf Ibu Bapak. Oh, ya, saya Dimut mute aja dulu, semua ya. Saya dimut mute ketika semua kita ya. baca. Pokoknya dikasih bisu. Ya, saya mute aja semua dulu. Baca, silahkan baca Bapak Ibu. Silahkan baca. Ya. Kalau udah ada jawaban, buka moodnya, kasih tahu jawabannya Bapak Ibu. D. D, bagus Bapak Ibu ya, D, satu orang D, bagus. Ya, D. D ya, Dapat membuat program berbasis zakat. bagus. dapat Ya. membuat proyek berbasis zakat hasil tanah yang disewakan. D ya, D ya. Ada yang lain Bapak Ibu selain D? C. C, Ya. A, Pak, A. C, Pak, C. C. nah kan udah banyak nih, udah bagus nih Bapak Ibu. Kalau udah banyak seperti ini, ya biar kita bingung sedikit ini ya. Bapak Ibu, nah kunci pertama adalah pendekatan problem based learning ya. Kalau problem based learning berarti kehidupan nyata Bapak Ibu contohnya kan? Ya, itu konsep yang pertama. Kemudian guru ingin apa guru? Guru ingin siswa dapat memahami konsep zakat dengan cara terstruktur dan relevan dengan kehidupan mereka. Ya. Guru memastikan bahwa tujuan pembelajaran mencakup aspek keilmuan, ya, arti pengetahuan dan sesuai dengan karakteristik peserta ya, harus dipadukan adalah PBL, kehidupan nyata, pengetahuan dan karakter peserta didik. Cocok. Apa Bapak Ibu? C. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C karena ini terkait Ya, dengan siswa dapat menghubungkan. yes, kehidupannya. C yang nyata ya. Nah, itu makna dari PBL. Ya, Bapak Ibu, kalau proyek ya, ini lebih ke PJB. PJB. Ya, bagus ya. Oke, Bapak Ibu ya. Kita sepakat C ya. Pak. Oke. Berarti C ya, Pak. Ya. Bapak Ibu, oke ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nomor 7. 7. Oke. Nomor 7.
Oke, nah baru nih PJBL, Bapak Ibu. Nggak usah lihat lagi kalau PJBL apa proyek Bapak Ibu kan? B. Ya, Proyek, jawabannya Pak. adalah Proyek. B. Ingat yang Siswa lain. dapat merancang proyek. Jawaban B. Zakat produktif. Proyek zakat produktif. B jawabannya B. Komunikasi Ya, kesejahteraan masyarakat. kalau Bapak Ibu paham tentang pedagogik kemarin materi PJBL, maka bisalah menjawab soal seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Ya, kita nggak usah pikir banyak membaca kalau memang kita sudah punya kata kunci. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Nah, kata kuncinya adalah DBL. Discovery penemuan. Mana jawaban yang ada penemuannya ini? Iya. Apakah D, gini? ya, penemuan. Apakah menghitung? Enggak. Enggak. Apakah mendiskusikan? Bisa itu ya kan Masuk. Ya, di awal ya, 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 di awal. Dapat Ya. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Masjid. zakat begitu ya? Mengidentifikasi. Dia itu. Apa? E. Oke. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, apa beda dengan nomor A? Mengidentifikasi Sama ya? mengidentifikasi peran Kata zakat. kerjanya sama. Ini kalau mengidentifikasi hanya peran-peran zakat dalam pembangunan masjid saja itu, Bu. Iya. Tidak. Oh, Tapi iya, iya. kalau yang E itu lebih ke faktor yang mempengaruhi. Penyaluran. Ya lebih spesifik dia Pak, itu yang E itu. Bang E ya. Oke, Ya. Bapak Ibu, bagus ya. Kita harus menerima dan harus menganalisis lebih dalam lagi. Nah, sekarang kalau yang E dan A, coba kita baca lagi soalnya. Selain kita paham discovery juga, guru ingin agar siswa dapat mengidentifikasi peran zakat, ya, dapat mengidentifikasi peran zakat dalam pembangunan fasilitas umum seperti masjid, serta bagaimana peran mereka sebagai generasi dalam menyalurkan zakat. Jadi, guru juga ingin tahu peran mereka. Ada siswa harus punya peran sebagai penerus dalam penyaluran zakat. Nah, kita lihat yang A dan E ya, ada tidak peran apa secara umum menampakkan peran mereka? A di A. di A, ya. Oke, bagus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, memang soal seperti ini agak menjebak kita Bapak Ibu dan kita juga harus menerima kenyataan ketika ternyata ketika jawaban mirip-mirip seperti ini, kita kata kuncinya kembali kepada apa namanya tadi? Kata kunci dari ranah kognitif. Ya kan? Nah, ini kalau menghitung cuma diskusi untuk kita buang, ya. Kalau ini kita buang terus ya. Si basic kita buang terus. Tujuan pembelajaran. Kunci identifikasi, merencanakan dan mengidentifikasi. Ya. Oke. Kata-kata merencanakan dulu ini. Ini kan juga bisa masuk ke dalam proses discovery penemuan, ya. Kalau dia sudah bisa merencanakan, berarti dia sudah menemukan sesuatu yang lebih dipahami, ya. Kita lihat identifikasi dan merencanakan. Kalau kita lihat di apa namanya di kata kerja ranah kognitif. Nah, kalau identifikasi di mana nih? Identifikasi di C1. cuman C1 merencanakan. C6. Mana yang harus kita pilih? C6 lebih tinggi. C6 yang lebih tinggi. Ya, bagus. C6 yang lebih tinggi. Ya, kalau kita karena soal ini agak pusing, maka saya siapkan juga alasan yang mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ya, fokus kepada A, D, dan E. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kuncinya adalah pendekatan discovery learning.
dia menekankan ke bahwa siswa menemukan konsep dan makna sendiri. Tidak hanya memahami konsep, tapi juga implikasi dalam kehidupan nyata. Dan mampu mengaitkan hasil temuan dengan peran diri mereka. Ya. Nah, pada soal disebutkan 2 tujuan utama evaluasi, yaitu mengidentifikasi peran zakat dan menyadari dan menunjukkan peran siswa sebagai generasi penerus dalam penyaluran zakat. Sehingga opsi D adalah opsi yang paling tepat dan lengkap. Kenapa Bapak Ibu? Karena berangkat dari pemahaman konsep zakat dan fungsinya atau hasil discovery, kemudian mengharuskan siswa mengaplikasi hasil temuannya dan merencanakan tadi dia. Dan juga menunjukkan peran aktif siswa sebagai generasi penerus sesuai dengan level aplikasi atau transfer pengetahuan yang lazim digunakan sebagai evaluasi dari DBL itu sendiri. Mengapa A kurang tepat? Karena hanya kognitif dasar Bapak Ibu. Ya. Masih nampak ini Bapak Ibu? Masih kelihatan? Masih. Saya nggak kelihatan lagi Bapak Ibu. Nah, mana dia ya? Nah, Izin sholat zuhur Pak Faisal. Oh silakan Bapak Ibu. Kita sudah zuhur ya? Ya di Lombok sudah zuhur Pak. Oh iya Bapak Ibu. Silakan yang zuhur boleh zuhur ya. Di Papua mana sudah sedikit lagi mau Kita lanjut. asar. Sebentar, saya sudah kehilangan share screen saya ini. Kehilangan, bagaimana kehilangan? Saya stop dulu lah Bu, Ibu, share screen-nya. Saya share screen balik. Nah Bapak Ibu, nah ini. Oke Bapak Ibu. Kenapa A yang kurang tepat? Karena A hanya kognitif dasar. Karena cuma apa tadi? Cuman mengidentifikasi. Ya. Kemudian yang B itu sangat teknis karena memang hitung tadi. Tidak relevan dengan tujuan DBL, ya. Yang C diskusi umum tentang masjid, bukan fokus ke zakat. Sedangkan soal tentang zakat. Ya. Yang D yang E Analisis. memang betul analisis ya. Tapi kalau menyentuh aspek peran dan tanggung jawab siswa ya. Kita lihat yang D, yang E. Kenapa? Dia tidak memenuhi, tidak ada peran. Ini konsep bagaimana peran mereka sebagai generasi penerus. Guru juga ingin tahu bagaimana peran mereka sebagai generasi penerus. Semua lebih cenderung kepada D ketika dia mampu merencanakan penyaluran zakat. Ini ada sesuatu yang dia miliki ya. Sebagai alat atau kemampuan kita kemampuan siswa dalam menyalurkan zakat Bapak Ibu. Jadi jawabannya lebih cenderung ke D Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Kalau lebih enaknya kita lihat dari kognitif tadi ya, karena merencanakan pada level 6. Oke Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya? Kita lanjut Bapak Ibu. Kalau cepat selesai, cepat kita istirahat Bapak Ibu. Ya. Nomor 9 Bapak Ibu. Nah, kita nggak usah baca lagi kontennya adalah kita langsung bahas soal Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kalau saya Bapak Ibu baca dari sini dulu Bu. Pokok soal. Ketika di pokok soal sudah ngerti soalnya dan jawabannya sudah ada, kita nggak usah lagi baca yang di atas. Yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Nah, ketika soalnya belum jelas, maka baru baca yang di atas. Ya Bapak Ibu? C. Karena dalam komputer itu beda macam cuci. D dia Pak D.
D. Ya. D jawabannya Pak D. D. Caca menang. Oke. Bapak Menang Ibu, Caca. ketika Saya nggak berhadapan kelihatan, dengan Ede. soal apapun soal nanti, maka pastikan keaktifan siswa itu menjadi fondasi utama juga. Jarum Yang pertama, ya. Ya. Kemudian Jarum. aktifnya juga tadi kata kerjanya, Bapak Ibu. Kasih baju dia. Sekarang cluenya itu adalah yang pertama TPACK. D, Pak D. Yang kedua, Bisa kompani itu. untuk menciptakan pemahaman yang mendalam pada siswa tentang pernikahan dan perspektif Islam. Jadi sekarang menggunakan TPACK Mandiri. menciptakan pemahaman yang Dalam. Jadi kira-kira supaya siswa punya pemahaman yang mendalam dengan strategi atau model TPACK, apa tujuan yang lebih supaya mahasiswa bisa pemahamannya mendalam. Minta Apakah dengan memulai dengan mempelajari sejarah hukum, lalu menyimak video, membuat mahasiswa atau siswa target kita itu bisa lebih dalam ilmunya, pemahamannya? Bukan Pak. Bisa, tapi tidak dalam kali Bapak Ibu ya. Tidak sedalam lautan. Yang kedua, dengan mendiskusikan pro kontra dari monogami dan poligami dengan berbagai macam sumber digital, selanjutnya menyusun laporan, apakah mampu membuat pemahaman siswa lebih dalam daripada yang A? Bisa. Nah, berarti yang A udah gagal dulu. Ya. Oke. Yang B, yang C, apakah apakah dengan menonton video pembelajaran tentang nikah mut'ah, menyusun ringkasan materi yang telah dipelajari, apakah membuat mereka pemahaman yang mendalam dari yang B? Ya. Ya, berarti B masih opsi kita. Nomor B, apakah hanya dengan menjelaskan hukum pernikahan, ingat menjelaskan tadi C berapa Bu? Cuman di C1, C2, ya nggak usah lihat lagi, Kurang ya. Ya. Identifikasi, cuman ini C berapa Bu? C1. Maka yang lebih tepat adalah B. Siswa mendiskusikan. Kalau dia tahu pro kontra, pasti dia udah tahu ilmu tentang monogami dan poligami. Ya, sehingga pemahamannya pasti lebih dalam daripada yang lain. Oke Bapak Ibu? Oke, nomor 9 selesai Bapak Ibu. Ini kunci jawabannya. Saya rasa nggak perlu kita jelaskan lagi ya, karena kita sudah penjelasannya sudah baik tadi. Nomor 10. Silakan dibaca dalam hati. Mana nomor 10? Ada. Agak bingung ya Bapak Ibu. Fokus ke direct learning, pembelajaran langsung. D. Oke. Bagus. Kita kalau kita soal begini, kita bisa menjawab dari soal-soal yang salah. Ya, menentukan sesuatu yang benar. Apakah menonton video adalah pembelajaran langsung? Ya. Tidak. Apakah melakukan eksperimen itu pembelajaran langsung? Bisa jadi ya. Jadi kan eksperimen langsung ke tempatnya. Langsung Pak. Eksperimen ya, praktik langsung. Betul, praktek langsung. Tapi apakah pembelajaran langsung? Tidak. Tidak. Ada tahapan. Bagus. Ada tahapannya. Apakah mempelajari teori tentang bank syariah lalu mengerjakan soal-soal praktis ini sifatnya langsung?
Langsung. Iya, langsung dia. Langsung. Yang B? Langsung? Langsung mendengar ceramah. Ya, yang A langsung? Langsung. Penerapan dalam masyarakat. Langsung? Langsung dia yang B itu. Langsung. Semuanya pasif kan, Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang lihat kalimat berikutnya. Mana yang lebih membuat siswa lebih paham atau berpikirnya lebih dalam? Apakah melakukan studi kasus? Apakah berdiskusi tentang penerapannya? Apa mengerjakan soal-soal? Tadi kasus, Pak. Studi kasus. Yes. Studi kah? Kasus. Lebih peningkat pemahaman siswanya itu dengan studi kah? Tadi kasus. Kenikan tawakah. Itu adalah yes. Jawabannya adalah A. Oke, ya. Kalau B cenderung pasif sebenarnya nih, mendengarkan ceramah ya. Ya, bosan kita juga. Nah, ini jadi betul nggak jawabannya kita? Ya, betul. Opsinya adalah A. Oke, Pak. Paham ya, Bapak Ibu ya? Kita lanjut Bapak Ibu. Sudah waktu jam 11:30, setengah jam lagi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini agak lebih susah. Dari orang materi ajar itu memang tepat untuk mengatasi variasi kebiasaan. Kata ini ratu ini. DL hapusan. Untuk memahami konsep Kayaknya Pak. Dah, sebentar ya. termasuk prinsip-prinsip dan dasar pemerintahan Islam. Di pengertian kita ini alur materi ajar berikut yang tepat untuk menghafal tujuan arah menilai dengan diskusi dan berkembang berdiskusi tentang prinsip pemerintahan Islam. Ya, yang betul adalah kita lihat kembali tentang clue-nya. Guru menggunakan model apa nih? Pelayanan konseling ya, kuncinya konseling ya. Kemudian kita materi mungkin tidak terlalu kita fokus konseling dan kaitkannya dengan kehidupan sosial mereka. Mana yang ada konseling dan kehidupan sosial yang di sini? Konseling ya. Ketika pusing Bapak Ibu, maka kembali kepada clue dari setiap pertanyaan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu melihat yang lain, kita melihat ada konseling dan ada sosial. Ini ada sosial ya. Konselingnya ini termasuk berdiskusi ya. Dan menilai orang konseling pasti bisa menilai atau sedikit banyaknya bisa membaca seseorang atau kondisi tertentu dari siswa atau anak didiknya. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ya kalau kita lihat ini ya betul nih opsinya E. Oke, baik. Nomor 12. Nggak usah fokus baca dulu ini Bu. Berarti nggak ada. Berarti baca di atas. Manakah dari B menjelaskan 5. Ya jawabannya adalah
B. D, Pak. B. D. Ah, Bapak Ibu, bagus, bagus, bagus. D, Pak. Nah, izinkan B, saya. jawaban B. B, ada yang E juga ya, ada yang A juga. Nah, Bapak Ibu. Fokus. Guru ingin mengembangkan materi ajar yang dapat mendorong siswa untuk menerapkan Pancasila. Kalau diterapkan, apakah dipahami? Cukup dengan dipahami? Cukup dengan dijelaskan? Cukup dengan dijelaskan? Menunjukkan, berarti D. Menunjukkan. Oke, Bapak Ibu ya. D, menunjukkan. Oke, jawabannya adalah D. 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 Dodol, Bapak Ibu. Nomor 12. Dodol mana itu? Nomor 13. Oke. Fokus kepada keinginan guru karena masih tentang tujuan. Gampang sekali Bapak Ibu. Serta mengaplikasikan nilai D kah ya? D. Iya. D lagi. D lagi. Karena kita ingin siswa itu mengaplikasikannya. Kalau aplikasikannya ya hanya dengan Menunjukkan. Oke ya. Bapak Ibu ya, nomor 14. Ya. Nomor 14. Oke. D ya. dalam pelaksanaan pembelajaran pada asas bukan aman pada siswa dan bisa dapat menjelaskan konsep berasal dari bisa Implementasi. bisa dapat sikap berasal dari dapat maju kemudian bisa mandiri sikap B. Jawabannya A. Jawabannya apa Bapak Ibu? A. A. B. B B, Pak. B A, B. D apa? B. Siswa dapat Mengimplementasikan. bergabung dengan sekolah. D apa ya? B D, B. Ya. B Oke, Bapak Ibu. Nah, B ayo. Guru, apa yang pertama guru inginkan? Menumbuhkan pemahaman. Menumbuhkan pemahaman. Kognitif. Ya, kognitif. Ya, kemudian serta bagaimana mengimplementasikannya. D. Berarti apa? Tunjukkan. Ya, psikomotoriknya. Atau, ya. Jadi, mana yang cocok yang memadukan keduanya? Kalau A, siswa dapat menjelaskan konsep moderasi beragama dalam Islam dan penerapannya, hanya menjelaskan konsep dan penerapannya, ya kan? Yang B, menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama berdasarkan ajaran Islam. Masuk B itu. Oke, masuk. C, Ya, B juga masuk. C. Tidak. Oke. Kuncinya lagi Bapak Ibu ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang D. Dari lingkungan sekolah. Kena juga nih. Lingkungan sekolah. Ya, bisa itu dari lingkungan sekolah itu kan sehari-harinya kan. Ya, kena dengan sehari-hari ya. Ya. Ya, berarti B dan D sekarang fokus kita. Yang E? Cuman identifikasi dampak negatif. Tidak. Nah, antara B dan D. B berarti ya? B. Dodol ya Pak, bukan B. Ya. Kalau B ada kehidupan sehari-hari nggak? nggak ada. Ya, berarti Tidak ada. D, Bapak Ibu ya. Siap. Ya, jadi memang begini Bapak Ibu, ketika kita tidak menemukan jawaban yang mirip-mirip, terpaksa harus lebih jeli Bapak Ibu.
Ya, dan Bapak Ibu jangan khawatir, memang soal di nomor 10 ke 8, mulai dari 8 ya, 8 sampai 14 ini sampai 25 lah. Itu Banyak pengecoh. ya banyak pengecoh. Pengecoh. Tapi di soal-soal akhir nanti mulai besok 25 sampai 50 itu lebih analisisnya lebih sederhana Bapak Ibu, karena hanya terkait dengan evaluasi dan penerapannya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Oke. Manakah dari penilaian berikut? Fokus kepada keinginan. Pertanyaan soal. Apa kunci soalnya itu? Kuncinya itu yaitu memahami. Guru ingin memahami dan menginternalisasi. Siswa dapat memahami. Berarti A, siswa dapat alasan moderasi beragama. Apa? Ya, bagus. Jawaban yang lebih cocok adalah A. Karena guru cuma ingin paham Memahami. dan menginternalisasi ya. Cukup dengan menjelaskan alasan moderasi agama itu diterima. Kemudian Ibu, dengan tuntutan zaman sebagai solusi bagi tantangan zaman. Oke, keluar. Jahit. Ya. Tiba-tiba. Nah, jawabannya adalah Tiba-tiba blank ini layar saya. Oke. Oke, nomor. Betul nih. Terbaik adalah A. Langsung mengaitkan moderasi Islam dengan solusi tantangan zaman. Oke, nomor 16. Ingat, pembelajaran berbasis masalah. Mana? Iya. Kalau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) atau PBM di Indonesia kan, dia itu harus masalahnya nyata, karena yang terkait dengan masalah nyata itu nyata yang nyata. Oke, Bapak Ibu? Ya. Jawabannya Bapak Ibu. Ini kuncinya. Kita lihat pendekatannya dulu. Habis itu keinginannya apa? Kalau PBM berarti kuncinya adalah masalah nyata. Dan di B, opsi B, C, D dan E, ya. Yang A lebih menyebutkan kondisi baik itu kata-kata maupun istilah yang diinginkan oleh soal, yaitu menggunakan data yang nyata. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke. Nah, betul nih A nih. Ini A nih, ini A. Oke. Nomor 17, fokus kepada tetap PBM. Manakah dari rancangan penyelenggara itu? Ya? A. Jawabannya A. Bagus. Nomor ya, kalau nomor A semua jawabannya sudah betul. Ya, jawabannya adalah A. Ya. Siapa yang lain salah? Karena yang lain, yang pertama tidak sesuai dengan PBM, ya kan? Iya. Kedua, yang lain mah PJBL ya, apa ada yang itu? PJBL, proyek PJBL. Iya. Kalau studi kasus itu sudah jelas dia, ya, Iya. balik ke PBM. Oke, ceramah nggak mungkin. Oke. Oke, coba kalau cuma presentasi ya nggak masuk ke PBL atau PBM. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang cocok adalah A. Oke, nomor 18. Betul nih A jawabannya Bapak Ibu. Nomor 18, ayo. Sedikit lagi nih.
konsen lagi ke pendekatan TBM. Tapi integrasi dengan teknologi. Nah, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang memadukan TBM dengan penggunaan teknologi? Ayo. Nomor berapa? Slide-nya Pak. Belum Ini Pak. masih 17. 17 ini maksud. 18 nih ya? Nggak masuk? Pak, masih nomor 17. Belum Pak. Masih 17? 18 masuk. Pak, masih nomor 17. Masih 17. 17, Pak. 18. Nomor? Lanjut 18. Aduh. Oh sebentar. 18. 18. Oke. Ya Allah. Bentar Bapak Ibu. 18. Nah ini. 18 nih kan? 17. 17 Pak, masih 17 Bapak. 17 Pak. Di saya kok 18 Bapak Ibu ya? Jaringan. ringan kali Pak itu. Oh jaringan. Sebentar. Kok jaringan ya? Ini aman jaringan. Ini berapa Bapak Ibu? 17? 19 itu Pak. Oh, jaringan Bapak Ibu. Jaringan. Sebentar Bapak Ibu, kita tenangkan diri dulu. Iya Pak. Sambil ngopi-ngopi Pak. Mantap itu Pak, mantap. Sabar. Sebentar, kita tenangkan diri dulu Bapak Ibu ya. Kita tenangkan diri dulu. Ya, tenangkan diri dulu. Tarik nafas dulu. Baru kok ini. Kopi kurang. Besok Saya, Bapak Ibu kalau melihat kami di pantai ini Bu. Nah, pantai. Alhamdulillah itu sejuk sekali Pak itu Pak. Kena banjir Pak. Terpaksa saya cari sinyal nih di pantai Bapak Ibu. wah, kalian healing Bapak Maya. Ya, Sambil menikmati sambil ikan ngopi, bakar itu Pak. ngopi. Oke, sudah kelihatan belum? Belum. Masih 17. Belum ya? Masih nomor 17. Masih nomor 17. Masih nomor 17, Pak. Tapi ya. Sesuai tanggal lah. Belum muncul. Berarti saya lemburan salah. Masih 17 ya? Yang Pak Asliman masih lemburan salah. Masih 17. Sekarang 18. Nih? 17? Jaringannya. Nggak nampak Pak. Baru 18, Pak. 18. Sudah 18 Pak. Nah, sudah ya? Ya Pak, sudah nampak. Oke Pak. Baru 18. Ya, silakan Bapak Ibu. Fokus kepada Cariin dulu Bu. TBM, integrasi dengan teknologi. Untuk apa? Pemahaman kognitif. Kira-kira yang mana yang cocok dengan TBM dan teknologi? Yes, jawabannya adalah lulus Bapak Ibu, lulus semua. Amin. Amin. Amin 1000 kali. Atau? Oke, nomor. Amin. Fokus PBM lagi Bapak Ibu, PBM. Tetapi mempertimbangkan perbedaan individu. Saya lihat soal lagi, lihat kuncinya mana PBM tapi individu.
Jawabannya A. A, iya. Menyusun Oke, lapangan. bagus. Jawabannya adalah A. Iya. Oke. Kenapa B salah? Karena Mereka pilih. siswa diberikan soal yang Yang Sama. padahal harus mempertimbangkan individu individu siswa. Kenapa yang C salah? Karena ceramah. Ya, kenapa D salah? Temanya langsung tentukan. Tidak berdasarkan perbedaan siswa. Kenapa yang E salah? Karena kelompok, Pak. Yes, karena dia. Tapi di PTM juga ada kelompok Bapak Ibu. Ya, lebih kepada A karena kuncinya yang mereka pilih. Pilih. Jadi pintu sendiri, Ya. kamu milih sendiri. Ya, Pak Ibu ya. Nomor A. Oke, 20. Kuncinya betul Bu. A nih. 20. Silakan Bapak Ibu 20. Mana, Bapak? Fokus misalnya anak yang merancang pembelajaran paling Oh, 20. Siswa diminta. Jawabannya A. Yes, jawabannya adalah karena mempertimbangkan perbedaan ini. Iya, Di. Jawaban Ji. A. Bagus. Tinggal Fran. Jawabannya. Oke, A ya, Bapak Ibu ya. Arif lah. Oke, bagus. Kita lanjut. 21. Satu. Lagi nih individu, tapi menggunakan teknologi. A. Belajar A. D. Kepada teknologi. B. Nah, ini nomor 21 nih. Tapi saya cenderung ke Cenderung kemana, Bapak? Ya. Saya kalau bukan A, itu E. Teknologi. Dia kalau apa ya? 4. Kalau A, aplikasi pembelajaran ini sudah bisa video, bisa kuis interaktif, bisa desain-desain yang lain. Ya, kalau B cuman video. Ya, kalau ini diskusi dari juga. Ya. Kalau E juga hanya menonton. D jawabannya apa? D apa? D. Monogami. Memanfaatkan kedua kan di sini juga nih dengan memanfaatkan jawabannya D, Pak. Ya, ada bagus. D. Ya, bagus. Apa Pak? D atau B? D ya. D, Pak. Dodol kan? Ya, sepertinya kalau melihat bahasanya D. Dodol, Pak, ya kan? Oke, Pak Ibu ya. Nomor. Ya, boleh. D. Oke, dua-dua Bapak Ibu. Tiga lagi, ayo Bapak Ibu, tiga lagi. 22. Jawabannya adalah Cara kritis. Kalau kritis berarti analisis. ya, apa itu ketika Jawabannya apa? apa tak? Jawabannya D. D. D bagus. D. Ya. D. Apa D itu ya? Tadi kasih gambar.
Harusnya nggak kelihatan ini D-nya nih nggak kelihatan. Kalau cuma membaca dan analisis, belum tahap evaluasi ya, saya rasa belum itu, Bapak Ibu. Ketika ada pilihan yang lain ya. Pembelajaran mendalam. Ya, khusus ke pembelajaran mendalam, lebih kepada studi Kasus. Studi kasus. Biar lebih Oh gitu ya. Ya, lebih banyak kasus yang bisa dapatkan atau Kenapa berikan contoh-contoh kasus dari permasalahannya, berarti dia sudah dianggap bisa sudah mendalam Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nomor 23 ya. Iya. Ada dulu kuncinya, betul Pak Adi? Benar Bapak Ibu. Nah, ya. Nomor 23. Diharapkan bisa Konteks sosial saat ini. Mana yang ada sosial? sosial data teks klasik Ini di Sosial politik saat ini. D. Oke? Jawabannya Pak. Jawabannya D. Jawabannya adalah D. Bapak Ibu ya, ya. Kan mengaitkannya dengan kondisi sosial. Jelas ini bahasanya sosial. Ya, nomor 24. Nah, D ya, D, cocok D. Nomor 24. Coba dikit cepat. Teknologi digunakan untuk memperkaya sumber daya. Menggunakan teknologi dalam menerapkan atau nilai. Menggunakan aplikasi menggunakan nilai karakter dan berbagai pengalaman mereka sendiri. Setelah menonton film dokumenter, Jawabannya A. dan mendiskusi kontennya sebagai Teknologi karakter itu menulis B ya. Aplikasi penelitian. Lebih cenderung ke B karena dia terkait dengan teknologi dan pendidikan karakter. Nomor A tidak ada teknologi. Nomor C hanya menonton dokumenter. Nomor C hanya membaca artikel, tidak ada teknologi. Ya. Nomor 20 nah, ya. Sedikit lagi. B. Ya, B Pak ya, B. B. Leo B. Ya, betul. Ada dah C jawabannya. Nomor 25. C 25. sesuai dengan penerapan PPACK dan tentang peran moderasi dalam hidup bangsa dan bernegara. Kan aplikasi kan? C jawabannya C. Ya, peran moderat. C. Teknologi dan peran moderasi. Jadi jawaban yang sudah kita lihat di belakang yaitu C, Bapak Ibu ya, C jawabannya. Ada Rika. Soal banyak mungkin tak bergerak dia pindah daerah. Bapak C, Pak kan? Iya. Iya, jalan ya. Bapak Ibu. Terus aplikasi. Injek nang keroken latihan. C. Iya. Ini jawabannya C. Baca sini. Ya, Bapak Ibu ya, jawabannya adalah C, Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah C. Bapak Ibu, untuk hari ini kita istirahat dulu ya. Insya Allah besok di jam 8 kita lanjut ke soal nomor 25 sampai 50 Bapak Ibu. Ya.
latihan Bapak Ibu hari ini bisa memudahkan Bapak Ibu semua untuk menjawab soal-soal. Amin. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak harus menjawab 100%, tidak Bapak Ibu. Ya. Syarat kelulusan dipenuhi. Kirim Pak ya. Kita berharap PPT kirim Pak. bisa capai ya. Oke, Bapak Ibu, PPT saya kirim, boleh Bapak Ibu. Saya kirim ya. Bahan kirim Bapak Pak. Ibu, kita boleh Ih, semua. foto dulu ya, Semua. dokumentasi ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu buka semua gambarnya ya. Kita foto bersama. Sayang nih kalau nggak ada orangnya nih, kita foto nih Bapak Ibu ya. Kita foto bersama. Silakan nampakkan kameranya. Kulitnya nak. Ya, Bapak Ibu, silakan ya buka kameranya. PPT-nya Pak, tolong dikirim ya Pak, PPT-nya. Siap. Bapak Ibu, tugasnya sekarang buka kamera dulu Bapak Ibu ya, buka kamera. Ayo Bu. Baru Limpurkan Pak semua Pak. bentar. Ini baru buka. Makin gede, daerah Badung makin gede. Makin muka, makin muka. Yes, Pak Kopa. Ya, Mohon doanya Pak, mohon doanya Pak. ya insyaallah. Udah Pak. Bentar, betul belum Bu? Betul. Sabar Bu, sabar. Oke, sabar. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. 1 2 Le. Ya. Oh, gaya pakai gaya gimana Bu? Pakai gaya. Oke nya. Oke, ntar ya. Sebentar Bapak Ibu. Sabar. Oke. Satu. Pak, kasih Pak. 3. Oke. Asik. Itu yang pertama. Oke. Tambah lagi tambah. Ya, yang kedua Pak Ibu, yang kedua. Slide kedua. Yang pertama tetap bergaya. Ini hitam semua nih. Ada gambar. Oke. 1 2 3. Senyumnya Bapak Ibu. Oke, ya Bapak Ibu. PPT 4. Slide 4. Slide 4. Yang mau ngerti. Yang 4. Diajak foto Pak. Mana ini gambar dia? Lagi. Ya, terakhir. Gak tahu mungkin. 2 3. Ini nggak ada foto nih orangnya semua. minta laptop pakai enggak kan? Oke. Kalau foto ya perempuan, kalau foto yang perempuan aktifnya. Mardia, mana Mardia? Cantik perempuan banyak. Udah Bapak Ibu. Saudara semua Bu. Bapak Arifin Nur. Ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah. Oke, dapat ya. Besok Kali hasilnya. Ketemu lagi besok. kita selesaikan tugas kita sampai ke soal 50 kalau sempat insyaallah ya. Baik, Semoga dimudahkan, diberikan kesehatan ya. Amin. Semangat Bapak Ibu demi rezeki untuk kita semua dan keluarga. Amin. Ya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.